Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan icon dan perintah-perintah yang ada di SketchUp. Nah, setelah anak-anak settingan awal di SketchUp, yaitu melalui unit yaitu Windows model info. Nah, yang kita sepakati kemarin adalah satuannya adalah milimeter. Nah, kemudian untuk pengenalan yang pertama, setelah kalian mengetahui sumbu X, Y, dan Z-nya yang di 3 dimensi, nah yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan mouse. Nah, ya, mouse dalam penggunaan aplikasi 3D SketchUp sangat digunakan dengan baik. Yang pertama, untuk zoom, nah kita scroll saja mouse yang bagian tengah. Nah, kita scroll ke depan, ke belakang. Nah, nanti gambar akan ke zoom in dan zoom out. Nah, zoom in dan zoom out. Kemudian kalau kita tekan mouse bagian tengah, nah ini kita bisa gunakan untuk orbit. Nah, orbit gunanya untuk apa? Ini untuk memutar. Nah, kemudian kita gunakan lagi, kita tekan shift, kita tahan ya. Kemudian kita tekan mouse. Nah, ini menjadi mouse yang tengah ya, kita menjadi pen. Nah, untuk menggeser gambar. Nah, untuk menengahkan gambar kita cukup klik 2 kali di mouse tengah, klik. Nah, dia gambarnya akan kembali ke center of view. Nah, untuk tombol kiri dia sebagai tombol perintah, tombol kanan dia tombol untuk menu. Nah, ini kegunaan tombol dalam penggunaan SketchUp. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui lagi yaitu ketika penggunaan, contohnya kita membuat rectangle, kita ketik R ya. Nah, kemudian saya copy. Nah, cara kopinya bagaimana? Nah, klik kanan copy. Nah, tidak, caranya adalah kita klik 2 kali hingga terdapat garis biru di bagian tengahnya, kemudian kita move, kemudian kita klik Ctrl. Nah, ini cara untuk mengcopy. Nah, jadi 2 ya. Nah, ada 2 gambar. Kemudian untuk menyeleksi, kalau hanya untuk menyeleksi satu, nah ini kalau klik 1 kali, ini hanya bagian muka. Jadi kalau kita klik 1 kali, kemudian kita delete, nah hanya akan ada bagian yang terluar. Nah, yang dalamnya saya unduh. Bagaimana untuk menyeleksi semua? Kalau untuk menyeleksi semua, kita klik 2 kali, klik. Nah, jadi ketika nanti kita hapus, nah semuanya akan hilang. Nah, nanti kita kasih tahu cara penggunaan klik yang 3. Nah, kemudian untuk menyeleksi kedua buah persegi ini bagaimana caranya? Berarti kita klik yang satunya, kemudian kita tambahkan dengan kontrol, atau untuk mengurangi, nah, kita tambahkan shift. Nah, untuk menambahkan atau mengurangi, kita mengurangi, kita shift, atau untuk menambahkan kita kontrol. Nah, kedua ini sudah kita seleksi dan bisa kita pindahkan, contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk aplikasi yang klik 3 kali bagaimana? Caranya berarti kita pull dulu. Kita pull ya, klik 2 kali, kemudian kita pull. Contohnya kita pull sembarang ya. Kita pull sembarang dulu. Nah, seperti ini. Kita pull. Nah, kita pull seperti ini. Nah, kemudian kalau kita hanya untuk menyeleksi yang bagian depan, contohnya ini, kita seleksi bagian depan. Nah, ini hanya yang bagian depan, contohnya kita delete. Nah, dia akan berkembang seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita menyeleksi bagian depan untuk semuanya? Klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, kalau kita delete, nah dia akan hilang seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita klik semuanya? Nah, klik semuanya berarti kalian harus klik kiri 3 kali, 1, 2, 3. Nah, semua benda akan terseleksi. Nah, bedanya itu. Nah,
Kemudian yang sisi sebelah nanti kita penggunaannya harus menggunakan bantuan grup. Kalau di SketchUp, kenapa harus menggunakan bantuan grup atau komponen? Ini untuk mempermudah kita dalam proses pembuatan. Contohnya kita copy dulu. Nah, kemudian ini Pak Vero grup ya. Nah, kita grup. Nah, bedanya ketika grup, ketika kita pindahkan, contohnya ini kita pindahkan. Nah, ini harus terseleksi semua. Apabila hanya bagian kita klik, nah bangunan ini akan berubah bentuk. Nah, atau kubus ini akan berubah bentuk. Berbeda dengan yang grup. Caranya klik kanan, make group ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita pullnya? Berarti kita klik 2 kali sampai area yang ada di luar ini berwarna gelap atau abu-abu, baru kita pull. Nah, apabila ingin menyamakan tingginya dengan kanan atau kirinya, tinggal aja kita on face-nya, kita aktifkan bagian ini, klik. Untuk mengeluarkannya, kalian klik yang ada di luar persegi atau garis putus-putus ini, klik 2 kali. Nah, ini bedanya. Kalau kita klik 1 kali, ini sudah terseleksi semua. Tapi kalau ini kita klik 1 kali, hanya bagian yang muka. Nah, untuk ini Pak Vero bedakan warnanya. Yang merah ini adalah, yang merah adalah untuk warna yang grup. Nah, yang sebelah ini kita buat make komponen. Kita buat komponen ya. Komponen itu kalau di AutoCAD itu bisa diartikan blok. Nah, kita buat untuk komponennya, yaitu kita buat balok gitu ya. Balok kita create, kita klik 2 kali. Penggunaannya hampir sama dengan penggunaan dari grup. Yang bedakannya nanti kita coba, kita pull. Nah, kalau sudah ada bagian di atas, kita coba tinggal klik 2 kali, klik. Saya ulangi lagi, kita pull, kita samakan tingginya. Nah, kemudian ini Pak Vero kasih warna yang warna hijau. Nah, yang hijau adalah komponen, yang merah adalah grup, yang satunya tanpa grup. Nah, yang membedakannya adalah seperti ini. Pada proses pengeditan, ini Pak Vero seleksi, kemudian Pak Vero move ke belakangnya. Nah, kalau yang komponen ketika kita edit, dia mengikuti. Nah, ketinggiannya, besarnya, ke samping. Nah, dia mengikuti. Berbeda dengan yang grup. Nah, kalau grup ya yang tidak berubah, yang satunya. Nah, ini perbedaan dari cara seleksi yang biasa, seleksi grup dan seleksi komponen. Silahkan kalian coba dulu untuk mencoba penggunaan mouse, kemudian seleksi, dan penggunaan grup, tidak grup, dan komponen. Terima kasih.